Halo Sobat Promtalk, selamat datang di podcast promosi kesehatan bareng aku Rizky Afifatul Aziza, teman sharing kamu hari ini. Nah, kalian itu pernah gak sih ngalamin yang namanya itu susah tidur? Udah rebahan, lampu udah mati, tapi mata itu masih melek kayak habis minum 3 gelas kopi. Nah, atau justru kalian itu mikir, begadang mah biasa, masih muda begitu. Jangan salah ya teman-teman, insomnia itu bukan hanya sekedar kurang tidur, tapi bisa berdampak ke produktivitas, mood, bahkan sampai ke kesehatan mental loh. Nah, makanya nih hari ini kita akan kupas tentang insomnia bareng narasumber yang pastinya sangat kompeten di bidang kesehatan dan sangat hebat dan keren sekali, yakni Ibu Ati Yudiarnawati SKP MPD. Selamat pagi Ibu. Pagi Afi. Ya. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sangat sehat luar biasa sekali dan semangat sekali nih Bung Gen untuk mengikuti podcast kali ini. Iya. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini lagi ngapain nih Bu? Seperti biasa Tridharma, ada ngajar, penelitian, pengabdian masyarakat gitu. Afi. Masya Allah. Dan kita nggak salah pilih nih buat narasumber kita kali ini untuk bahas insomnia, Ibu. Baik kalau gitu langsung aja nih, yuk kita mulai obrolan Promtalk kali ini. Baik Ibu Ati, untuk memulai podcast kali ini Bu, sebelumnya boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak Bu ya, apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan insomnia, dan apakah semua orang yang mengalami susah tidur itu bisa dikategorikan mengalami insomnia Ibu? Oke, menarik banget gitu ya. Iya, Ini benar. masalah remaja deh kayaknya. Iya benar-benar sekali Bu, masalah umum ini. Umum sekali. Iya. Jadi kalau kita lihat pengertian insomnia itu sebetulnya banyak banget gitu ya. Tapi ada salah satu dari di WHO mengatakan bahwa insomnia ini adalah satu keadaan di mana kita atau seseorang itu mengalami kesulitan untuk mengawali tidur, kemudian untuk mempertahankan atau mempunyai kualitas tidur yang buruk. Begitu. Sehingga ini berdampak pada aktivitas harian Sehari-hari. seseorang gitu. Nah tadi kalau ditanyakan Mbak Afif, apakah setiap susah tidur itu dikategorikan insomnia Iya, gitu betul, ya? betul. Jadi tidak semua susah tidur dikategorikan insomnia gitu ya, karena ada beberapa karakteristik dari insomnia. Jadi contohnya bahwa ini satu gangguan yang sifatnya konsisten dalam jangka waktu tertentu dan tadi mengakibatkan atau berdampak dari aktivitas seseorang. Nah mungkin pernah gitu ya kita sesekali mengalami gangguan tidur, itu memang dalam kategori insomnia ada gitu ya. Karena ada dua kategori, baik insomnia itu yang terjadi sesekali atau biasanya disebut akut, atau insomnia kronis. Sudah jelas nggak bedanya Mbak Afif? Kalau bedanya berarti kan semua kurang yang kita nggak bisa tidur itu bukan berarti itu insomnia aja Bu. Iya. Berarti kalau bedanya dari insomnia yang kronis sama yang akut itu gimana sih Bu? Kalau yang akut itu atau yang sesekali itu karena mungkin kejadian sesaat aja gitu ya. Oh begitu. Contohnya Mbak Afif ini lagi ada jadwal tertentu atau lagi stres tertentu gitu ya, tapi setelah dikelola dengan baik ternyata sudah bisa rileks dan bisa tidur kembali. Nah tapi kalau yang kronis itu minimal terjadi 3 kali dalam seminggu. Kemudian jangka waktunya biasanya minimal 3 bulan atau lebih. Dan tadi berdampak gitu ya pada beberapa aspek baik secara fisik maupun pada aspek mental seperti itu. Oke. Berarti terjadi secara berkelanjutan begitu Ibu. Betul, iya. Oh begitu. Nah tapi menurut Ibu Ati sendiri itu mengapa sih penting bagi kita itu khususnya remaja dan mahasiswa seperti saya ini Ibu untuk memulai mengenali dan juga peduli terhadap gangguan tidur ini Ibu? Sangat penting. Sangat penting ya Ibu. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena tidur ini kalau kita lihat dari hierarki kebutuhan Maslow itu kebutuhan
Kebutuhan. bukan kemewahan Iya, gitu ya. benar Ibu, benar. Jadi ini salah satu fondamen yang sangat penting gitu ya untuk remaja itu, terkait nanti dengan kesehatan fisiknya, terkait dengan kesehatan mentalnya gitu ya. Bahkan juga pada semua kesehatan di aspek-aspek yang lain. Kenapa sih gitu ya, ini kita harus mengenali secara dini. Kemudian bagaimana kita harus peduli. Ini karena sangat terkait dengan karakteristik dari remaja sendiri gitu ya. Benar, Ibu. Apa saja. Jadi contohnya kan ini Mbak Afif lagi masa tumbuh kembang contohnya Iya, gitu ya. Jadi tumbuh kembang itu bisa fisik, bisa tumbuh kembang secara emosional, secara psikologis dan sebagainya. Jadi kalau kita mengalami gangguan tidur secara terus-menerus, itu tentu tubuh akan selalu kelelahan dan sehingga rentan terhadap sakit-sakit tertentu seperti itu. Yang kedua juga kenapa? Karena kadang-kadang kita menganggap ini hal yang biasa, misalnya penggunaan gadget sebelum tidur, contohnya kayak gitu, atau membuat lingkungan tidur kita tidak nyaman gitu ya. Jadi karakteristik nyaman ini kan berbeda. Mungkin kayak Bu Ati mungkin senang suasananya temaram atau gelap gitu ya, tapi Mbak Afi mungkin lebih nyaman kalau Diterangi, Bu. oh terang gitu. Kenapa? Takut gitu. Iya, kalau terang itu lebih kerasa kayak ada temennya aja gitu sih, Bu. Iya, tapi sebetulnya dengan mengenal ini kita tahu gitu ya. Iya. Kira-kira kayak hidup kita, kualitas kita sudah bagus enggak? Karena dengan tidur yang baik, baik secara kualitas maupun secara kuantitas, ini akan membangun berbagai aspek pengembangan dari diri kita gitu. Jadi lebih baik gitu nggak, Ibu? Iya, artinya kan kalau salah satunya untuk restoratif otak gitu ya. Jadi kenapa tadi berarti katakan ini pondasi untuk kinerja akademik gitu. Kenapa? Karena pada saat kita mengalami kekurangan tidur, ini tentunya kan kita tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi gitu sehingga mengganggu di dalam performa akademik kita seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengenali kualitas tidur kita nih, kita jadi lebih baik menjalani hari-hari berikutnya begitu nih, Bu. Harusnya produktif jadi nggak ngantuk kan Iya, gitu. benar ini. Mungkin buat teman-teman yang lihat podcast ini nih bisa mulai untuk kualitas tidurnya lebih baik lagi agar produktivitas kita juga tidak terganggu gitu, Ibu. Nah, mungkin jika dilihat dari perspektif promosi kesehatan nih, Ibu, faktor-faktor apa saja ya, Ibu, yang sering memicu terjadinya insomnia. Nah, terutama itu yang berkaitan dengan gaya hidup dan juga kebiasaan sehari-hari gitu, Ibu. Ya. Tadi mungkin sempat kita sedikit diskusikan gitu ya. Jadi sebetulnya faktor-faktor ini mungkin berinteraksi gitu ya, sangat banyak. Tapi kalau Ibu lihat dari remaja ini sebetulnya ada dua sisi ya yang paling berpengaruh, yaitu gaya hidupnya serta kebiasaan hidup sehari-hari gitu. Jadi ada beberapa hal yang terjadi pada remaja itu, baik itu karena tekanan atau karena relasi sosialnya gitu ya. Ini menyebabkan gaya hidupnya itu sedikit apa ya, bukan berantakan ya, sedikit terganggu gitu ya. Jadi seperti itu. Contohnya misalnya apa gaya hidup Mbak Afif yang sering mengganggu? Kalau terganggu biasanya di kegiatan sih, Ibu. Kalau misalnya hari ini ada kegiatan kayak padat sekali gitu, jadinya tidurnya kayak lebih malam kan. Kalau misalnya kegiatannya selesainya malam, tidurnya jadi lebih malam dari sebelumnya gitu, Ibu. Padahal di hari sebelumnya itu tidurnya udah baik kayak gitu sih, Ibu, gangguannya. Jadi faktor gaya yang pertama itu kan memang karena ketidakteraturan di dalam pola istirahat kita. Jadi kita itu punya yang namanya ritme sirkadian atau jam biologis kita gitu. Jadi kalau tidur kita itu menjadi tidak teratur, ini alarmnya jadi berubah-ubah gitu ya. Benar, Ibu. Sehingga justru apa sih kayak ada gangguan gitu pada saat kita harus istirahat tapi harus terbangun. Yang kedua mungkin ini gaya kita bersama di Gen Z sekarang gitu ya. Jadi kadang-kadang justru penggunaan gadget ya sebelum tidur gitu. Jadi sinar-sinar itu kan membuat kita lebih waspada terus gitu ya, sehingga tidak ada kesempatan untuk rileks dan sebagainya. Iya, benar, Ibu. Atau mungkin pernah ngopi sebelum tidur gitu Mbak Iya, Afif? pernah, Ibu. Kalau sebelum tidur
udah ngopi dulu itu wah nggak bisa tidur ibu. Iya, itu kan gaya hidup juga tuh Iya ya. bener, dan bahkan di Gen Z ini kayaknya setiap malam itu pasti ada jam ngopinya ya ibu. Iya, apalagi sekarang coffee shop banyak Iya banget banyak gitu ya. banget ibu. Tempat nongki-nongki Iya yang bener, sangat banyak sekali. Iya. Apalagi di Malang ini ibu sudah banyak ditemukan di mana-mana pasti ada coffee shop ibu. Dan itu bisa jadi salah satu faktor kita tidurnya berantakan ibu. Iya, karena kafein menjelang tidur ini kan salah satunya dia menghambat yang namanya melatonin gitu Iya. ya, sehingga ini membuat kita lebih panjang lagi gitu durasi untuk tidurnya. Iya benar ibu. Kemudian juga kebiasaan barangkali nanti di belakang ada gitu ya. Jadi kita kurang memperhatikan sleep hygiene kita Iya, gitu iya, ya. Jadi bagaimana hal itu betul-betul harus kita jaga. Terus maamnya jangan berat-berat gitu ya. Jadi kalau menjelang tidur karena kan nanti ini justru juga mengganggu di fungsi pencernaan dan sebagainya seperti itu. Berarti kayak perut nomor 1 itu juga bukan motivasi yang baik untuk di jangka panjang gitu nggak Bu? Hanya di tertentu saja. Kalau perut kenyang nomor 1 itu kalau pas pagi, pas Kalau siang. pagi sih ya, karena memang kita sedang membutuhkan untuk aktivitas Iya gitu benar ya. Ibu. Kalau mau tidur hanya secukupnya saja mungkin sudah bisa ya Ibu ya untuk kita lebih nyaman tidurnya begitu. Terus yang penting nih Mbak Afif, jadi bagaimana menata lingkungan tidur kita itu benar. yang membuat kita nyaman Iya, gitu. lebih Jadi nyaman kalau untuk memang tidur. belum ngantuk ya nggak usah ke tempat tidur dulu. Jadi Iya nanti benar-benar. malah bingung ke Iya, sana. nggak bisa tidur ya Ibu ya jadinya. Iya, seperti Oh, itu. iya begitu. Nah kalau insomnia ini apakah juga bisa dipengaruhi oleh tekanan psikologis dan juga lingkungan sosial, bahkan itu bisa faktor genetik ya Ibu? Dan bagaimana itu sebagai promosi kesehatan kita memandang hal-hal tersebut begitu Ibu? Iya. Pertanyaannya menarik banget gitu ya. Memang 3 faktor tadi bisa dikatakan sebagai determinan kesehatan yang mengganggu di dalam pola tidur kita seperti itu. Jadi dengan adanya tekanan psikologis itu salah satunya kan banyak ya. Jadi bisa karena stres gitu, kecemasan, atau mungkin para remaja yang di sini, para mahasiswa sering overthinking gitu ya. Overthinking itu pasti masalah sosial itu Ibu. Semuanya pasti mengalami kalau Jadi terlalu berlebihan untuk memikirkan sesuatu gitu ya. Jadi itu juga akan mengganggu di dalam proses untuk bagaimana kita bisa rileks seperti itu. begitu Ibu. Kemudian yang kedua pasti lingkungan sosial juga gitu ya. Jadi bagaimana nanti hubungan kita dengan orang lain ini kadang-kadang membuat kita berpikir panjang kalau terjadi hubungan yang mungkin dianggap sebagai tekanan atau kurang baik secara interpersonal dan sebagainya, atau lingkungan sekitar yang mengganggu juga, misalnya ada yang banyak yang kos nih ya teman-teman ya. Ya, pastinya banyak yang kos ini Mungkin Bu. waktunya jam tidur tapi masih bising gitu ya. Kemudian genetik sih dari beberapa studi ada Mbak Afif untuk begitu Ibu. iya mempengaruhi, tapi jarang dia berdiri sendiri gitu ya. Tapi interaksi, karena sekali lagi kita kan sebagai makhluk holistik gitu ya. Jadi tidak hanya sendiri tapi juga dipicu dari faktor yang lain seperti itu. Kalau dari perspektif Promkesnya ya bagaimana kita melakukan sekali lagi adalah edukasi, tindakan-tindakan preventif dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin dalam praktik promosi kesehatan ya Bu ya, bagaimana sih pendekatan yang bisa digunakan untuk membantu individu? Nah, biar bisa menyadari bahwa kebiasaan tertentu yang sudah kami bahas sebelumnya tadi ya Bu, itu bisa memicu gangguan tidur seperti insomnia begitu Ibu. Ya. Jadi kalau kita di Promkes tuh mungkin banyak pendekatan gitu ya. Yang pada intinya bagaimana dengan tindakan promotif preventif ini kita bisa lakukan. Jadi ada beberapa hal mungkin, salah satunya dengan bagaimana melakukan edukasi kesehatan, kemudian bagaimana melakukan pemberdayaan komunitas itu penting banget gitu ya. Nanti kalau komunitasnya nggak diperbaiki. Nah teman-teman Promkes mungkin ada banyak cara gitu kan untuk kita bisa melakukan edukasi. Jadi contohnya mungkin baik melalui edukasi langsung atau melalui digital atau mungkin beberapa kampanye gitu ya. Misalnya yuk 30 hari
tidur sehat gitu ya. Atau Iya. mungkin buat kemarin lihat juga ada misalnya detox gadget sebelum tidur gitu. tidur. Jadi Iya, seperti benar itu sekali, itu Bu. Benar, mungkin bisa dikampanyekan atau mungkin juga bisa melalui beberapa media gitu ya. Sehingga tentunya yang paling dekat kira-kira apa ya Mbak Afif kalau untuk mahasiswa atau remaja? Mungkin kalau dari mahasiswa remaja itu sekarang media platform TikTok itu nggak Ibu Iya. ya. Dari situ kita bisa mulai challenge kayak yang tadi Ibu Atik sebutkan 30 hari kita detox gadget gitu. Mungkin dalam 30 hari itu kita sudah membangun kebiasaan untuk menjadi lebih baik di posisi tidur kita begitu Ibu. Betul. Ataupun kalau ada masalah-masalah yang privat, kita bisa pendampingan misalnya dengan konseling. Oh iya benar sekali Ibu. Iya, gitu ya, sehingga bagaimana dia bisa rilis untuk stresnya, bagaimana dia mencari apa ya alternatif untuk pemecahan masalahnya itu dia punya teman gitu. Iya benar Ibu. Lebih ke cerita juga gitu Iya, Ibu ya. Kita juga butuh teman yang bisa mendengarkan cerita curhatan kita gitu. Kalau nggak teman ke yang lain juga boleh. Oh begitu Ibu. Temen tapi yang lain gitu lebih dari temen. Mungkin ini teman-teman ini mungkin yang nggak ada teman yang lebih dari teman, mungkin kita bisa berkenalan nih teman dari platform sosial media kan kita juga bisa Iya. nih Ibu gitu. Kita bisa bercerita secara online gitu ke teman-teman yang teman kita dari sosial media begitu nggak Ibu? Iya, asalkan tetap waspada gitu Oh ya. iya benar-benar sekali Ibu. Berarti bijak juga. Iya benar. Nah mungkin ini jika insomnia berlangsung dalam jangka panjang ya Ibu, dampak seperti apa saja ya Ibu yang mungkin muncul baik dari sisi kesehatan fisik maupun sisi kesehatan mental gitu? Ya, kalau kita lihat dari karakteristik insomnia tadi kan jelas ya bahwa dalam jangka terutama yang kronis gitu ya. Jadi mungkin ada yang punya kebiasaan mungkin dengan gangguan tidur yang panjang ya, seperti mungkin sering bergadang atau tugas ya banyak ya tugasnya. Iya kadang ini mahasiswa ini tugasnya ya Ibu biasanya gara-gara tugasnya numpuk jadinya begadang Ya, padahal kan semakin insomnia itu pasti tugasnya malah nggak bagus gitu ya, tidak tepat waktu karena benar, Ibu. seolah-olah ya tumpul gitu ya karena untuk konsentrasinya nggak ada. Jadi teman-teman mungkin Ibu mengingatkan ada dampak jangka panjang yang mungkin terjadi. Jadi pada kesehatan fisik itu ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Karena salah satu fungsi tidur tadi kan untuk restoratif, untuk pengembalian rasa lelah kita, untuk mengembalikan keseimbangan tubuh kita, untuk detox, keseimbangan hormon dan sebagainya. Jadi beberapa studi itu pada dampak di fisik itu salah satunya itu adalah beberapa penurunan imunitas pasti terjadi. Kemudian yang kedua memicu kemungkinan munculnya gangguan-gangguan seperti di penyakit tidak menular ya, seperti hipertensi, gangguan jantung gitu ya. Nah kalau misalnya sering malam-malam nggak bisa tidur kan pasti pinginnya nyamil juga gitu ya. Jadi mungkin apalagi yang manis-manis sehingga salah satunya juga memunculkan risiko diabetes. Kemudian mungkin ada teman-teman juga kadang-kadang keseimbangan hormon terjadi nih Mbak Afif. Jadi misalnya gangguan menstruasi atau gangguan di pencernaan dan sebagainya. Nah lebih-lebih di gangguan mental gitu ya. Ini pasti akan membuat kita jadi moodnya tidak bagus gitu ya, emosinya tidak bagus. Sehingga ini akan menyebabkan tekanan pada kita sendiri, apalagi pada remaja. Sehingga ini menjadi hal yang terfikirkan justru memperpanjang juga masa-masa insomnianya. Dan semakin menambah tekanan di mental. Stresnya berkepanjangan gitu ya, sampai mungkin depresi dan sebagainya seperti itu. Jadi teman-teman mohon dijaga juga gitu ya, bagaimana menjaga pola tidur yang baik. Sebetulnya insomnia itu salah satu gangguan dalam tidur. Masih ada beberapa gangguan yang lainnya begitu. Jadi kita mengusahakan untuk tidak terjadi yang
seperti sebelum-sebelumnya yang buruk-buruk kita tinggalkan dan Iya. kita berusaha menjadi lebih baik gitu nggih Ibu Ya, nggih. tujuannya kan memperbaiki gaya hidup dan kualitas hidup Iya, kita. iya benar Ibu. Mungkin nyanyinya hidup hanya sekali. Berikannya yang terbaik gitu. Iya benar. Rugi dong Bu kalau kita hidup sekali tapi nggak memberikan yang terbaik gitu Tuh, nggih. salah satunya kebutuhan tidur. Iya Ya. benar. Nah, apakah insomnia ini juga bisa mempengaruhi produktivitas atau relasi sosial sehari-hari nih Bu? Dan bagaimana kita sebagai promotor kesehatan itu memandang hal ini dalam konteks kesejahteraan individu secara menyeluruh begitu Ibu? Ya. Kalau menurut Mbak Afif gimana? Kalau dari kita sih, kalau dari saya sendiri Bu, itu bisa mempengaruhi Bu, sangat bisa mempengaruhi. Dan kita itu sebagai promotor kesehatan mungkin kalau memandang hal tersebut kita juga harus memperbaiki pola hidup sehat kita, kayak misalnya mungkin memperbaiki dari list kegiatan kita sehari-hari dalam sehari itu, terus kita juga memperbaiki tidurnya lebih awal mungkin Ibu, dan juga pagi-pagi kita bisa olahraga kayak gitu Ibu. Ya, jadi kebalik ya, narasumbernya harusnya Mbak Afif. Tetap harus ada Bu Ati yang Iya. lebih tahu ini Bu. Ya, jadi betul sekali tadi dikatakan gitu ya, bahwa dengan kita sering terjadi insomnia itu pasti akan mengganggu produktivitas. Yang kedua, mengganggu relasi sosial. Iya. Jadi contohnya pada saat kita terjadi insomnia secara berkepanjangan, itu salah satu fungsi produktif kita menurun. Kenapa? Karena pada saat kita berada di masa-masa produktif pagi dan siang hari, Iya. ini justru kan kita jadi ngantuk gitu Iya, ya. Ibu, benar. Tubuh kita sangat lelah sekali, sehingga justru kita tidak ada melakukan aktivitas yang berfungsi di sana. Kemudian juga secara emosional, itu beberapa studi mengatakan bahwa dengan insomnia ini membuat emosi seseorang tidak stabil Mbak Afif begitu, gitu. Sehingga ini salah satunya jadi apa ya, ki remajanya kok nesuan Iya, gitu baperan ya, gitu. baperan gitu ya. Jadi Iya, benar, Ibu. yang biasanya mungkin tidak ada masalah di dalam interpersonal, dia jadi masalah gitu, sehingga ini pasti mengganggu relasi kita gitu iya, ya. Jadi orang jadi ini kenapa gitu kan, jadi Iya, males seperti jadi nggak itu. jelas gitu. Heeh. Jadi kondisi ini kalau secara perspektif di promosi kesehatan ini pasti akan mengganggu kesejahteraan dari seseorang ya. Iya benar Ibu. Jadi baik pada individu maupun kepada orang Orang lain. lain. Jadi teman-teman yang perlu kita ingat bahwa kita itu makhluk yang holistik ya. Iya. Jadi artinya kita punya berbagai aspek baik secara biologis, psikologis, sosial maupun spiritual. Jadi sebetulnya kalau dari pandangan Promkes, bagaimana kita melakukan satu perilaku tadi yang tidak baik menjadi perilaku yang Lebih baik. baik atau sehat ya, sehingga memperbaiki kualitas dan tentunya kesejahteraan akan terjadi. Iya, benar Ibu. Jadi ya, Jadi kalau sekarang ini, kalau misalnya kita berpikir kalau tidur itu sebuah anugerah gitu, bisa nggak sih Bu? sangat gitu ya, Iya. karena tidak semua orang kadang-kadang menikmati tidurnya Iya, dengan benar-benar, baik Ibu, seperti benar itu. sekali. Gitu. Nah, Bu Ati, dari sudut pandang promosi kesehatan nih, langkah-langkah apa saja ya Bu yang bisa dilakukan secara promotif dan juga preventif untuk mengatasi insomnia Ibu? Ya, menarik. Jadi pada promotif ini tentu kita akan memperbaiki dulu ya. Iya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan aktivitas tidur kita dengan baik. Kemudian yang kedua dengan preventif tentunya ini adalah bagaimana mencegah hal ini tidak berulang lagi Iya, gitu iya, kan Mbak benar, Afif. Jadi ada beberapa tindakan promotif yang bisa dilakukan, sama tadi mungkin dengan edukasi, kemudian dengan konseling, bagaimana menanamkan satu sleep hygiene bagi seseorang gitu ya. Iya Ibu. Kemudian secara preventif juga kalau memang diperlukan tadi bagaimana mencegah ini nggak berulang, mungkin dengan kita melakukan konseling. Mbak Afif ini kan juga calon konselor nanti gitu ya, jadi bisa mendampingi mungkin remaja atau mahasiswa yang mempunyai masalah-masalah sehingga mengganggu di dalam pola tidurnya, untuk kita bisa dampingin bersama seperti itu. Bisa dimulai dari teman dulu ini Bu. Iya. Baik, untuk sleep hygiene ini kan sering disarankan juga sebagai solusi nggih Bu. Nah, dalam
praktek promosi kesehatan itu bagaimana cara yang efektif nih Bu untuk memperkenalkan dan juga menanamkan kebiasaan tidur sehat kepada masyarakat dan juga halayak umum gitu Ibu. Ya, jadi satu fokus sebetulnya bagaimana memenuhi kualitas tidur yang baik itu dengan melakukan sleep hygiene ya. Jadi bukan artinya bersih aja gitu ya. Iya, benar. Jadi bagaimana sleep hygiene ini bisa dilakukan dengan baik dengan beberapa strategi barangkali gitu ya. Jadi yang pertama ya memang harus kita perbaiki dua hal. Jadi secara kualitas maupun secara kuantitas dari tidur kita seperti itu. Kemudian melakukan hal-hal yang mungkin bagaimana membuat kita tidur itu lebih nyaman gitu ya. Jadi ada beberapa kegiatan dalam sleep hygiene. Jadi yang pertama biasakan tadi ya untuk pola tidur kita secara teratur. Kemudian yang kedua juga tadi bagaimana mencegah terjadinya stimuli pada saat kita melakukan aktivitas tidur. Jadi lakukan juga aktivitas untuk bagaimana membuat tidur nyenyak itu. Aktivitas itu misalnya olahraga tuh di siang hari gitu ya. Jadi bukan menjelang tidur malah misalnya Mbak Afif olahraga dan sebagainya. Ini membuat tubuh juga lebih terjaga seperti itu. Jadi mudah sekali terjadi gitu. Nah mungkin terakhir nih Bu ya, boleh dong Ibu berbagi beberapa tips dan juga kebiasaan sederhana yang bisa mulai dilakukan teman-teman untuk Sobat Plongtok nih agar bisa tidur lebih nyenyak dan juga membangun gaya hidup sehat secara perlahan Ibu. Ada beberapa tip yang mungkin teman-teman bisa coba. Jadi sebetulnya tip ini tidak seperti membalik tangan yang begitu mudah gitu ya. Tapi asalkan kita lakukan dengan konsisten, mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Sebetulnya kembali pada diskusi awal kita Mbak Afif gitu ya. Jadi yang pertama pasti kita harus biasakan gitu ya, bagaimana menjaga irama atau ritme sirkadian kita supaya teratur gitu. Jadi artinya tetap bagaimana kita mengatur pola tidur kita itu dengan baik. Jadi salah satunya ya kembali bagaimana kita melakukan self management atau melakukan satu time management dengan baik. Yang kedua, kelola stres ya. Oh iya, itu salah satu yang bagian penting bagi kita ini Bu. Ya karena dengan kita stres itu nggak mungkin kita hindari sepanjang kita tumbuh dan berkembang. Tapi kita harus kelola dengan baik. Jadi nggak apa-apa kalau sekali-sekali susah tidur gitu ya, tapi bukan menjadi sesuatu yang berkepanjangan. Iya benar, bukan jadi kebiasaan gitu. Iya, jadi mungkin kita bisa ajarkan atau kita sendiri belajar bagaimana mengelola. Jadi mulai mungkin latihan nafas dalam, memikirkan sesuatu yang positif, afirmasi gitu ya. positif bagi kita gitu. Betul ya. Kemudian yang ketiga kita yang tahu sendiri bagaimana sih kita nyaman dalam tidur gitu kan. Jadi bagaimana menata lingkungan ini yang senyamannya buat kita gitu. Jadi mungkin dari aspek pencahayaan atau mungkin dari aspek kebiasaan yang lain. Kemudian tadi mohon tidak banyak mengkonsumsi kafein gitu ya atau gula gitu ya pada saat kita menjelang tidur gitu. Jadi tetap semangat sih teman-teman gitu ya. Jadi sesuatu kebiasaan itu bukan sekali kita lakukan berhasil, tapi yang jelas kuncinya adalah harus konsisten seperti itu. Konsisten itu kunci dari segalanya gitu. Iya betul. Jadi tubuhnya juga nggak bingung ya Mbak Afif. Ini harusnya waktu jam tidur atau alarm untuk aktivitas gitu. Jadi kalau udah waktunya tidur ini tubuh kita udah tahu kalau mau tidur gitu ya. Jadi kita harus lakukan dengan konsisten baru kita bisa punya kebiasaan tidur yang baik itu gitu. Nah, itu tadi teman-teman tips dari Ibu Ati yang sangat bermanfaat bagi kita nih. Tentunya para remaja seperti saya juga ini bahwa konsistensi dalam tidur itu juga sangat diperlukan agar kita bisa menjaga tidur kita lebih baik gitu Ibu. Nah, ini nih udah gak kerasa Ibu, kita sudah di penghujung episode kali ini di acara podcast kali ini kita sudah mau berakhir Ibu.
Halo Sobat Promtok semuanya, obrolan kita hari ini udah sampai di penghujung nih. Dan sangat seru banget rasanya kita bisa ngobrolin topik yang super relate di kehidupan kali ini, di kehidupan remaja tentunya. Tapi kita juga sering abaikan, apalagi kalau bukan insomnia. Nah, dari awal tadi kita juga udah bahas banyak hal nih, mulai dari apa itu insomnia, kenapa insomnia itu bisa terjadi, sampai pendekatan promosi kesehatan itu juga bisa punya peran penting dalam mencegah dan juga mengedukasi dalam pola tidur yang sehat begitu. Nah, terima kasih banyak Ibu Ati kami ucapkan. Nah, ini narasumber yang sangat hebat sekali untuk mengisi podcast kita kali ini, yakni Ibu Dr. Ati Yudiarnawati SKP MPD. Nah, terima kasih sekali lagi Ibu sudah berbagi ilmu, berbagi wawasan dan juga insight penting nih bagi kita semua. Nah, Sobat Promtok yang mungkin merasa pernah atau sedang mengalami insomnia atau sedang merasa overweight karena overthinking, yuk mulai peduli sama diri sendiri. Mulai dari hal kecil seperti membatasi screen time, tenangkan pikiran, dan juga jangan ragu buat ngobrol sama orang terdekat atau tenaga kesehatan kalau kamu butuh bantuan. Nah, karena ingat, tidur itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Dan bagian penting dari mencintai diri sendiri adalah memberi tubuh kita waktu istirahat yang layak dan baik begitu. Nah, sekian dulu episode Prom Talk kali ini. Sampai jumpa di episode Prom Talk selanjutnya, yang pastinya gak kalah seru dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tidur yang cukup malam ini dan malam seterusnya tentunya. Saya Rizky Aifatul Azizah pamit undur diri dan sampai jumpa dan salam sehat. Prom Talk, stay smart, stay healthy, no stress, just progress.